Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberikan hari yang indah. Kita bersyukur karena kita dapat merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap tiba di bulan Desember, di mana semarak Natal mulai terasa di mana-mana, rasanya belum lengkap jika kita tidak menyebutkan satu kata, yaitu palungan. Kata palungan dalam bahasa Yunani yaitu patni, adalah tempat makanan ternak. Tetapi di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-15 diterjemahkan juga sebagai kandang. Kata palungan ini menjadi sangat dikenal di dalam kekristenan karena Sang Juru Selamat yang baru dilahirkan itu ditempatkan di palungan. Di dalam kisah kelahiran Yesus Sang Putra Allah, tidak ada persiapan untuk menyambutnya. Jangankan tempat bersalin mewah, sekedar rumah yang layak pun tidak Yesus dapatkan. Tidak ada tempat bagi Maria dan Yusuf di rumah penginapan, karena waktu itu terjadi mudik besar-besaran di daerah Kekaisaran Romawi, karena Kaisar Agustus memerintahkan setiap orang untuk mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Biaya penginapan yang kemungkinan sudah dinaikkan beberapa kali lipat, tidak mungkin Yusuf yang hanya seorang tukang kayu untuk membayar biaya penginapan tersebut. Yusuf dan Maria terpaksa harus menginap di kandang binatang, dan Juru Selamat itu pun lahir di kandang dan diletakkan dalam palungan. Dapat dibayangkan bagaimana repotnya Maria yang melahirkan di kandang binatang tanpa persiapan perlengkapan bayi. Alkitab menjelaskan bahwa Maria membungkus bayinya dengan lampin dan meletakkannya di dalam palungan. Dalam keadaan normal, tidak ada seorang ibu yang berpikir untuk meletakkan bayinya di tempat makanan ternak seperti palungan. Palungan yang kotor itu digunakan sebagai tempat makanan binatang. Tetapi kondisi yang dihadapi Maria dan Yusuf saat Yesus lahir telah mendorong naluri seorang ibu seperti Maria untuk melakukan sesuatu yang akan mendatangkan rasa hangat bagi bayinya. Meskipun biasanya palungan hanya dipakai sebagai tempat makanan ternak, tetapi Maria memilih benda kotor itu sebagai dipan bayinya. Maria tidak lagi membatasi fungsi palungan hanya sebagai tempat makanan ternak, tetapi Maria menjadikan palungan itu sangat bernilai. Palungan yang umumnya hanya dipakai untuk menampung rerumputan dan makanan ternak lainnya, kini di dalamnya terbaring Sang Putra Allah yang akan menyelamatkan seisi dunia. Dari sisi manusia, palungan merupakan bukti penolakan manusia. Seandainya Yusuf adalah orang yang cukup berpengaruh dan memiliki uang yang banyak, kemungkinan Yusuf dan Maria yang sedang hamil besar tidak akan tinggal di kandang. Sebenarnya Allah bisa memilih seorang wanita dari keluarga bangsawan untuk mengandung putranya, tetapi Allah tidak melakukan itu. Allah memilih seorang wanita sederhana yang tidak memiliki pengaruh yang besar di dalam masyarakat. Allah juga bisa memberitahukan terlebih dahulu kepada para pemimpin dunia bahwa anaknya akan lahir, namun Allah tidak melakukannya. Berita kelahiran itu justru pertama-tama diberitahukan kepada kelompok orang yang dianggap hina saat itu, yaitu para gembala dan bukan raja.
Allah telah merendahkan dirinya karena Ia ingin menyelamatkan semua manusia dari golongan dan tingkat ekonomi manapun. Tidak semua orang dapat pergi melihat seorang anak raja yang lahir di dalam istana yang mewah, tetapi semua orang dapat datang ke dalam kandang yang sederhana dan melihat seorang bayi yang diletakkan di dalam palungan. Allah rela merendahkan dirinya dalam kesederhanaan agar manusia bisa datang kepadanya. Palungan mengingatkan kita akan kesediaan dan keterbukaan Allah kepada semua orang yang ditolak di dunia, yang tidak masuk hitungan dan yang dianggap tidak layak. Sebagaimana Yesus anak Allah itu bersedia lahir di kandang yang kotor dan diletakkan di dalam palungan, Yesus juga bersedia lahir di dalam hati kita yang kotor karena dosa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, palungan adalah bukti kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Karena palungan menjelaskan bahwa ketidakadaan fasilitas tidak dapat membatasi atau menghalangi rencana Allah untuk menebus manusia yang berdosa agar mereka dapat kembali kepada Allah. Besarnya kasih dan kerendahan hati Allah membuat kehinaan lahir di kandang ternak menjadi tidak ada artinya. Sulit sekali untuk melukiskan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Kehinaan palungan yang kemudian dilanjutkan dengan penderitaan salib bukanlah tanda ketidakberdayaan dan kemiskinan Allah, namun itu terjadi karena kasih Allah kepada kita orang-orang berdosa. Palungan adalah gambaran di mana Yesus anak Allah mengosongkan dirinya dan lahir sebagai manusia. Dengan berinkarnasi menjadi manusia, Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang imanen, yaitu Allah yang dapat didekati tanpa rasa takut. Ia bukan Allah yang jauh atau Allah yang transenden, tetapi Allah yang dekat. Ia bukan Allah yang hanya berpangku tangan dan berdiam diri melihat ciptaannya, tetapi Ia adalah Allah yang peduli kepada ciptaannya. Ia menjadi manusia untuk berkomunikasi secara langsung dan menanggung hukuman dosa manusia. Kelahiran Yesus di dalam dunia ini merupakan bukti nyata anugerah Allah, tawaran besar untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Namun kenyataannya, banyak orang yang menolak anugerah itu. Bangsa Yahudi sendiri menolak Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan selama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi menolak rencana Tuhan. Anugerah Tuhan masih tersedia bagi kita dan keselamatan ditawarkan dengan cuma-cuma. Berilah tempat yang layak bagi Tuhan di dalam hati kita. Marilah kita mengasihi Dia lebih lagi karena kita percaya bahwa suatu hari kelak kita akan bertemu dengan Yesus bukan lagi di dalam kehinaan palungan, tetapi di dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Bapa, kami begitu menakjubkan kasih yang Engkau berikan kepada kami, manusia yang berdosa. Kami bersyukur atas kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kami menerima Yesus sebagai penebus kami. Kami rindu mempersembahkan hidup kami agar Tuhan pakai seturut kehendak Tuhan. Tuhan, berkati apa yang kami lakukan pada hari ini, semuanya untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.